Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca kitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 22 September. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus mengikuti pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang baik bagi kami. Kami boleh kembali membaca Alkitab kami, menjadi renungan harian yang menjadi kekuatan iman kami. Biar kiranya Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, ujilah dirimu sendiri. Ujilah dirimu sendiri. Saya bacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara yang dikasihi Tuhan, menguji atau menunjuk atau menuduh orang lain dengan tudingan macam-macam, dengan prasangka macam-macam, memang gampang, saudara. Namun saudara, kalau kita melihat desain tangan kita ini ketika kita menunjuk orang lain, maka 3 jari mengarah kepada kita. Artinya tangan kita ini pun sudah didesain oleh Yang Maha Kuasa supaya kita lebih condong untuk menguji diri kita daripada menguji orang lain. Amin. Kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus menasehati jemaat-jemaat yang ada di Korintus ini supaya mereka menguji iman mereka, apakah tetap tegak di dalam Kristus. Apakah mereka tahan uji seperti Paulus yang sudah memberikan contoh. Banyak ujian yang dialami, namun tetap dia kokoh di dalam Tuhan. Nasihat-nasihat Paulus ini, saudara, kita melihat jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang bergairah, terutama dalam karunia-karunia roh yang spektakuler. Namun di satu sisi jemaat ini masih terpengaruh oleh lingkungan yang kehidupan moralnya masih duniawi. Juga keterbukaan mereka kepada pengajar-pengajar palsu. Nah, di sini kekhawatiran Paulus bahwa jemaat ini tidak dapat bertahan di dalam iman. Maka Paulus mendesak atau menasehati jemaat di Korintus ini bahwa bukan hanya puas, supaya jemaat di Korintus jangan hanya puas ketika mereka sudah tahu doktrin dan hanya bergairah akan karunia-karunia rohani itu, tetapi mereka juga harus memastikan bahwa Kristus benar-benar tinggal di dalam hidup mereka, dan hidup mereka benar-benar tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat yang keempat mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan ini juga menasehati kita supaya kita menguji diri kita sendiri, menguji iman kita. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Apakah
Kristus ada di dalam diri kamu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa tahan uji. Yang pertama, saudara, kita harus tetap tegak di dalam iman. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 mengatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Kita jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang dibangun sekalipun oleh hikmat manusia. Karena hikmat manusia seringkali bertentangan dengan hikmat Allah. Dan mari kita ikuti teladan Paulus, bagaimana dia tahan uji, telah melalui berbagai ujian yang sangat luar biasa. Mari kita tetap tegak di dalam iman kita. Yang kedua, saudara, yakinkan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bayi Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudaraku, mari kita jangan ragu bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita masih ragu, saudara, masih kita bertanya, apakah Kristus ada di dalam diri kita? Paulus meragukan bahwa kita tahan uji. Tetapi mari kita memastikan, meyakinkan diri kita bahwa di dalam diri kita ini ada Kristus. Amin. Dan mari juga kita pastikan bahwa hidup kita ada bersama dengan Kristus. Hidup kita tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam kita. Maka itu saudara, kita akan tetap kuat. Maka kita akan tetap kokoh walaupun kita diterpa berbagai ujian-ujian di dalam perjalanan rohani kita ini. Amin saudara. Ujilah dirimu sendiri. Mari kita menguji diri kita. Paulus menyarankan itu bukan menguji orang lain, saudara. Bukan menguji iman orang lain, tetapi menguji diri kita sendiri. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus memberkati, biar firman menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.